sementara kita sebelum selesai semua, karena ini kan bibit untuk 2 lokasi kita kirim jadi satu sekalian. Jadi untuk yang satu lokasi belum selesai kan kita semai di tempat ini sampai bertahan hingga 1 atau 2 bulan di sini. Nanti dia akan tumbuh dan baru kita pindah ke lahan satunya. Untuk yang lahan ini udah siap semua, walaupun pakai tiang darurat tapi udah selesai. Nah itu di sampah yang ada di sekitar bedeng itu kan bisa jadi penyebab tumbuhnya jamur tuh Pak. Itu walaupun hal sepele seperti itu biasanya terjadi hal-hal yang nggak kita inginkan dan fatal juga itu Pak. Memicu tumbuhnya jamur fusarium, karena penyakit vanili kan cuma itu, nggak ada yang lain. Nah untuk tanamnya Mas tolong cari cangkul dulu Mas, satu. Ini nanti kan nggak kita buat lubang tanam nih, nggak dalam ini juga untuk tanam. Tiang nih kasih 2. Kita kasih 2, 1 tiang. Yang sebelah sana. Sebelah kanan kiri. Oh, masuk mai badingan hati bongkolnya kamu masuknya di 1 di sini, 1 di sana pangkalnya. Ya gitu. Nah, jangan terlalu dalam, kira-kira 3 ruas saja paling dalam. Nah itu biar dicacah dulu tanah-tanah yang masih agak besar-besar itu, biar dicacah dulu ya pakai cangkul nanti. Nah diikat aja langsung ke atas nggak apa-apa, nanti timbunnya nanti kalau udah tanahnya udah di cacah lagi. Oh ya ini tali ada. Berarti ikatnya ikat 3 ini ya Mas. Ya bisa 3 biar nggak jatuh sampai ke atas. Itu dicacah kecil-kecil aja Mas, biar bisa nimbun Mas. Itu kan terlalu besar, dibikin kayak yang itu tuh agak halus. Jangan terlalu kuat ngikatnya, yang penting dia nggak melorot, untuk penahan aja. Nggak gitu Mas, maksudnya dicacah, dikecilin tanahnya. Itu nggak begitu, dicacah aja, cacah aja. Dipecahin tanah-tanah yang besar-besar itu. Dia lama. Nah itu untuk lubang tanamnya, coba tolong pakai tangan aja, nggak perlu kita pakai cangkul. Kedalaman sekitar 5 cm aja, nggak perlu dalam-dalam, 3 sampai 5 cm. Nah digituin aja. Nah masukin, pepetin dari iya, agak dalam dikit, udah cukup. Ujung itu yang bekas potongan ujung dikeluarin, seperti letter U. Nah yang 2 ruas tertimbun tanah. 2 ruas tertimbun tanah. 2 lawas gitu cari ini. Udah timbun. Nah gitu, jangan terlalu dalam. Nah, yang dipastiin yang 2 ruas itu yang tertimbun. Nah, terus selanjutnya juga seperti itu, bisa dilanjut. Nah, lubang agak memanjang aja, memanjang ke samping, jangan lurus ke sana. Itu pas di jari itu digali lagi aja Bu. Nah tarik yang itu. Nah tinggal diikat. Tahun tuh ruas tuh ini kali ini gampang Bu tegul dan dia lahan belum semuanya siap, karena kita mau hari raya Nyepi Pak ya. Hari raya Nyepi besok di tanggal 14, jadi lahan sementara kita tunda untuk pengerjaan sampai tanggal 15, dan mungkin setelah tanggal 15 kita bisa kerja lagi dan kita selesaikan untuk penanaman. Dan ini kita menggunakan sementara tiang bambu ya untuk sementara, sebelum tiangnya ini nanti datang untuk tiang hidup, karena sementara ini tiang hidup lagi di dalam proses pencarian. Mungkin 1 atau 2 bulan ke depan, kemungkinan nggak sampai 2 bulan Mas ya, setengah bulan mungkin tiang udah siap Mas ya. Tiang udah siap 2 minggu dan akan diganti. Memang kita butuh sedikit modal lagi untuk
penanaman tiang matinya. Cuma memang harus seperti itu untuk pengejaran waktu agar bibit ini bisa semua selesai tertanam sebelum bibit rusak. Ya udah paham lah Ibu untuk penanamannya Bu ya. Ya udah pas. Oke, tinggal dilanjut saja. Ini ya. Ini Ya. dapat ya. Pas Pak. Tapi yang penting jangan ada sampah-sampah di sekitar itu Pak. Ya. Karena itu bakal jadi pemicu tumbuhnya jamur nantinya. Udah paham lah ya Mas, Pak, Mbok. Ya Mbah. Mbah. Mas Arya, Ya. untuk selanjutnya Siap. bisa untuk atasilah selesaikan ini biar bisa saya tinggal. Bisa. Oke. Kemungkinan saya mau pamit ya sore ini karena besok saya harus sudah pulang, Mbok, Mas. Ya. Saya Terima kasih, Mas, besok ya. siang pulang, Mbok. Hati-hati di jalan Iya. supaya kita nyampe. Nah, kalau saya nggak nganter dia nggak Oke. pulang. Nanti kemungkinan di akhir bulan atau mungkin saya siapin waktu dulu di pas waktu-waktu luang mungkin bisa ke sini lagi untuk cek tanaman yang ini. Dan ini untuk penanaman caranya seperti itu, tinggal dilanjut lagi nanti semuanya sama lah caranya. Nah terus Mas Arya untuk pemasangan paranet kan tadi pertanyaan masih bingung tuh. Caranya sama dengan yang pertama, tinggal diterusin aja Ya. belakang. Kayaknya nggak ribet-ribet amat itu. Ya. Udah ada ahlinya tuh masang tadi, udah selesai sampai ujung. Nah, mungkin cukup Saya. sekian, cukup sampai di sini saya di Bali untuk tahap awal. Ya. Mungkin saya akan lanjut nanti tahap kedua di akhir bulan, saya kesini lagi di lahan satunya dan kita cek di lahan yang ini lagi. Saya mengucapkan banyak terima kasih atas kedatangan Bapak, sudah bisa meluangkan waktu untuk mengasih saya pengarahan seperti ini, Pak. Ya siap Pak, siap. Pokoknya kalau misalkan ada kendala apapun Pak, Ya. nah, walaupun saya nggak di sini tapi bisa nanti telepon saya atau WA saya apapun kendalanya. Misalkan ada sedikit masalah di tanaman vanili, nanti bisa difoto atau di video kirim ke saya biar nanti saya tahu permasalahannya apa. Ya, siap, Pak. Oke. Sementara sisa bibit yang untuk lahan satunya kita semai di sini sampai kurang lebih 1 bulan sampai lahan siap, karena lahan yang kedua ini belum kita garap sedikit pun. Nah ini Mbok, Mas Mbok. Cara tanamnya sama, nggak beda dengan yang pertama. Ini yang bahannya korang-korang ini sama gitu. Kita tuh bikin lahan dibersihin, Bersihin dulu ya. diratain dulu. Rasain sini ya. Ini. Ya. Ini. Ya, nah, ini enak nih hasilnya. Ya. Minta 1 bibit untuk contoh. Mana di sana potong kali? Oh tuh. Yang potong. Ini aja dulu. Yang penting di ikat ya. Bagian atas biar enggak ada jamur. Bisa. Ini kita menemukan bibit yang ditanam udah 1 minggu, dia mati di bagian pangkal. Nih seperti ini nih. Kalau ke atasnya hidup, sehat, cuma putus di bagian pangkal ini. Nah ini kalau misalkan di 1-2 ruas ini tumbuh akar, ini nggak usah kita turunin juga nggak apa-apa, dia tetap hidup. Cuma kalau di bagian ruas-ruas paling bawah ini nggak ada akar, nggak ada akar yang baru nih, bukan akar lama seperti ini, akar yang baru yang saya maksud ya. Akar barunya ini nggak ada, nggak tumbuh, itu harus kita turunkan biar yang bagian atas ini nggak kering. Kalau misalkan udah ada akar baru, dia ngerambat di tiang ini, kita biarkan. Nah nanti dia ketika akar itu menyentuh ke tanah, usia kurang lebih 2 minggu, nanti batang ini sehat lagi, nggak layu lagi seperti ini. Cuma kalau kita biarkan tanpa akar baru yang tumbuh di bagian bawah, dia akan layu. Nah, ini saya menggunakan tiang sementara ya, tiang bambu itu untuk sementara untuk penyelamatan bibit, karena tiang panjat hidupnya belum siap. Jadi saya tanam pakai bambu dan nanti akan disusul dengan tiang hidupnya. Ini contoh yang mati di bagian tengah ini karena memar.
bukan karena jamur atau apa, karena penyakit juga bukan. Ini ya, itu busuknya kering, dia nggak masalah, nggak usah dipotong. Cuma kalau dia busuk basah atau bengkak di seluruh batang sampai ke dalam, itu perlu kita potong biar yang bawah yang tumbuh tunas. Bagian atas juga bisa kita tanam lagi. Nah ini sekarang kita turunkan yang ini, yang mati di bagian pangkal kita turunkan saja. Ini biasanya sering terjadi mati atau busuk di bagian tengah, atau di ruasnya kita temui dia busuk semacam ini nih. Penyebabnya nih biasanya akar yang dari awal nggak kita potong, langsung kita tanam. Akar ini nggak kita potong. Ketika kita tanam akar ini kan dia kering seperti ini, terus dia kena air hujan tuh 2-3 hari hujan, dia akan busuk. Biasanya yang akar mati itu timbulnya dia jamur dari dalam, lalu meresap ke dalam batang seperti ini. Ini contohnya. Ini bukan karena memar, tapi memang akar ini busuk nih dari pangkal nih, kelihatan nih busuknya nih, meresap langsung ke dalam. Ini masih agak basah nih, tuh dia langsung meresap ke dalam ruas dan putus. Kalau mati di bagian ruas biasanya seperti itu, penyakitnya dari akarnya ini. Cuma kalau di bagian tengah-tengah ini itu biasanya sih karena memar, tapi jarang terjadi yang di bagian tengah ini yang busuk. Paling ini contohnya tadi itu hanya memar, dia hanya setengah aja yang mati, nggak sampai ke dalam seperti ini. Ini bisa kita tanam lagi. Ini udah mulai tumbuh akar juga dari atas. Kita masukkan ini, nanti 2 ruas ini kita masukkan ke dalam tanah, dan akar ini akan dia melanjutkan hidup. Ini sisa di bagian atas kita potong di ruas pertama kalau dia udah sehat, tapi ini masih nggak sehat tuh, bagian dalam masih ada bintik kuning, kita potong di atasnya lagi. Ini aman. Nah ini 4 ruas nih, 4 ruas kita tanam juga.